Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramahadi Gimnastiar Diasjati dengan NPM 202143502683. Eh, pada penjelasan aplikasi pengelolaan Panti ini, saya akan menjelaskan pada bagian login dan register. Saat pertama kali menjalankan aplikasi, akan muncul tampilan login, yaitu untuk akses masuk ke beranda dari aplikasi pengelolaan Panti ini. Nah, di login ini kita harus memasukkan username dan password. Kalau kita belum punya akun, kita harus register. Nah, bisa diklik di tulisan register ini. Nah, di sini kita bisa membuat akun. Kalau di sini yang punya akun itu yang admin aja yang bisa ngubah data. Jadi emang cuma satu jenisnya itu admin. Kita masukin ID bisa kita buat sendiri apa aja. Nama dimasukkan nama lengkap kita. Username yang untuk dimasukkan di awal login tadi. Nah, password kita harus nge-create password ya untuk akun kita. Ya, kalau udah kita bisa klik save. Data berhasil disimpan. Nah, kalau udah berhasil nyimpan, kita akan muncul nih di sini. Tadi ini yang kita buat TDN 003, Ramadi Gimnastiar, Ramadi 26. Nah, misalnya kita mau ngubah data kita, bisa kita klik. Nah, kita bisa edit nih. Misalnya kita ganti username jadi Ramahadi 10. Kita bisa klik edit. Data berhasil diubah. Nanti akan update sini. Nah, ini. Kita misalnya pengen ngapus data admin salah satunya ini. Kita bisa klik juga, bisa klik. Nah, bisa kita klik delete ya untuk menghapus. Nah, kalau udah, misalnya ini tombol clear fungsinya untuk misalnya kita ingin ngubah data nih, ubah data, tapi kita nggak jadi ngubah nih, kita mau buat data baru aja nih, kita clearan, clear, terus masukin data lagi, baru di save. Nah, itu bakal bisa nyimpen data baru lagi gitu. Intinya clear untuk menghapus semua yang ada di text field ini. Oke, lanjut. Kita lanjut login ya. Kita coba form login ya. Nah, di dalam pengisian password kita seperti biasa ada show password. Jika kita nggak yakin ini udah benar apa belum passwordnya. Ya, udah benar, kita bisa klik login. Login berhasil. Nah, ini tampilan beranda dari aplikasi pengelolaan Pantinya. Di dalam beranda terdapat 7 form yang bisa diisi. Ada form input data ada 3, form transaksi ada 4. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan login, register, dan tampilan beranda aplikasi Panti App. Assalamualaikum.
Perkenalkan nama saya Ryan Nurliansyah dengan NPM 2021 43501644. Di sini saya akan menjelaskan tentang form data anak asuh. Jadi di form ini ada input field ID anak, nama anak, jenis kelamin ini radio button, terus usia, tanggal lahir ini input fieldnya date ya, terus tinggi badan, golongan darah, sel darah, dan lain-lain. Nah, jadi di sini kita bisa input ID anaknya misalkan eh, AA001, nama anaknya Danang, jenis kelamin laki-laki, usianya 20. Nah, ini bisa diatur tanggalnya di sini. Terus tinggi badan, berat badan, golongan darah, asal daerah. Di sini yang integer ini ya usia, cuma usia doang. Terus ini bisa dipilih berkebutuhan khusus atau enggak. Misalkan iya, nah riwayat penyakit misalkan nggak ada. Terus riwayat perilaku buruk, buruk. Nah ini tanggal, misalkan tanggal anak anak asuhnya itu masuk panti kapan, misalkan sekarang. Terus di save. Nah ini bisa disimpan. Terus di sini ada nih di sini nih. Ini ya AA001 Danang laki-laki. Nah, terus kalau kita mau ngubah, tinggal diklik aja. Misalkan mau ngubah yang Danang tadi, mau kita jadi Danang sama Hadi. Nah, ini tinggal klik button edit. Nah, ini data berhasil diubah. Terus oke lagi. Terus misalkan kita bisa juga mau ngapus. Ini misalkan Anya Fitria nih, kita mau hapus. Tinggal diklik di tabel, terus delete. Terus ini ada konfirmasi dialog, kita yes saja. Terus data berhasil dihapus. Ini button clear ini fungsinya buat misalkan kita udah apa mau milih dari tabel nih, yes nih. Terus kita klik clear, ini bakalan ngapus semua input field yang udah di set di sini. Nah, udah cukup sekian. Selanjutnya bakal bakal dijelaskan oleh teman saya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang eh, form orang tua adopsi ya. Kita klik dulu. Nah, di sini ada pembuatan ID, kemudian pengisian data suami dan data istri. Yang pertama pasti nama, kemudian usia, agama, lalu pekerjaan. Kemudian di alamat bisa diisi salah satu ya. Oke, kita coba isi ya. Kita isi 83F 554 I9. Kemudian kita masukkan nama suami, misalkan Danang. Kemudian usia suami 43. Lalu agama suami Islam. Pekerjaan suami montir. Untuk nama istri boleh diisi Dea. Kemudian untuk usia istri 38. Untuk agama istri Islam. Kemudian pekerjaan istri ibu rumah tangga.
Kemudian alamat kita isi di pasar minggu. Lalu kita save. Nah, data berhasil disimpan kan? Nah, di sini dia. Kemudian kalau semisal kita mau merubah datanya, kita bisa klik aja di sini. Misalkan usianya diganti. Ternyata usianya 40. Diganti 40 tahun. Kemudian kita klik edit. Nah, data berhasil diupdate. Kalau semisal kita pengen menghapus data yang ada di tabel ini, kita bisa klik lagi di sini. Oh, bentar. Nah, di sini lalu kita klik delete. Yes. Oke. Lalu di sini juga ada tombol exit dan ada tombol clear. Nah, clear ini mungkin buat dihapus saja ya. Misalkan ada data-data yang eh, dirasa harus diulang lagi, clear aja. Nah, kayak gini. Kemudian tombol exit, tinggal keluar. Nah, gitu. Mungkin dari penjelasan dari saya cukup sekian, lalu bakal dilanjut dengan penjelasan dari teman saya. Assalamualaikum, saya Yoga Disa Putra, NPM 2021 4350 1676. Saya akan menjelaskan bagian form donatur. Jadi di bagian form data donatur, terdiri dari ID donatur, asal donasi, nama donatur, tipe donasi. ID donatur adalah text field, asal donasi radio button, nama donatur text field, tipe donasi radio button. Sini ada button save, edit, delete, clear, dan exit. Lalu kita coba dulu. Asal donasi perorangan, nama donaturnya, tipe donasi sementara. Lalu kita save, data berhasil disimpan. Jadi nanti yang kita input dari sini akan keluar di tabel di bawah ini. Jika ada sesuatu yang salah, tinggal kita klik, terus tinggal diganti apa yang ingin diganti. Misalnya nama donaturnya ya di nah, terus tinggal kita klik edit, berhasil diubah. Nanti di sini akan berubah seperti yang tadi di edit. Sini ada button delete untuk menghapus bagian inputan tadi, clear untuk mengosongkan ini, exit untuk keluar dari form donatur. Kita coba tombol delete-nya. Bisa di delete ya. Lalu kita coba exit. Jadi kalau exit udah langsung keluar dari form donatur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, nama saya Yeskiel Frisman Sembiring. Di sini saya akan menjelaskan tentang form pemasukan. Pertama kita klik dulu, pertama kita masukkan ID pemasukan PM004. Ya. Kemudian jumlah pemasukan katakanlah 2 juta. Sumber pemasukan katakan amal perorangan.
Kemudian tanggal pemasukan karena ini formatnya date, kita bisa langsung memasukkannya seperti ini. Katakan September 2023 tanggal 14. Kita bisa save. Ya, seperti yang dilihat data berhasil disimpan. Katakanlah mungkin ada yang salah, kita bisa edit di sini. Pertama kita klik dulu, kita klik katakanlah bukan amal perorangan, yaitu amal sholat Jumat. Kita bisa bisa edit, kemudian data seperti yang dilihat berhasil diubah. Kemudian di sini kita bisa mendelete juga datanya ataupun mengclear. Kemudian di situ juga ada halaman cetak. Pertama kita demonstrasikan untuk delete dulu. Untuk delete kita bisa lakukan untuk menghapus datanya. Kita lihat kita akan menghapus data PM004. Ya, seperti yang dilihat berhasil dihapus. Kemudian kalau clear itu akan menghapus semuanya. Nah, seperti yang dilihat. Kemudian kalau untuk halaman cetak, kita bisa mencetak ini untuk menjadi bukti, untuk di print seperti yang dilihat. Untuk form cetak kita tanggal awal, katakan dari kita mulai dari tahun 2009 sampai 2025. Di sini kita bisa cetak. Nah, seperti yang dilihat, ini sudah bisa dicetak langsung. Ya, sepertinya itu cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Vicky Dwi Destiawan, MPM 2021 4350 1674. Saya akan menjelaskan tentang form data pengeluaran. Di data pengeluaran ini ada ID pengeluaran, jumlah pengeluaran, keperluan pengeluaran, dan tanggal pengeluaran. Terus sekarang coba kita lihat di running. Sebelum masuk ke form data pengeluaran, login dulu. Login berhasil, terus masuk ke beranda, pilih yang pengeluaran. Misalnya kita masukkan ID pengeluaran, terus jumlah pengeluarannya misal 100, terus keperluannya renovasi, tanggal, terus pencet save. Data berhasil disimpan, terus masuk ke table. Misalnya pengen edit, bisa ini klik datanya di table, terus pilih apa yang mau diedit, terus pencet edit. Data berhasil diubah, data keubah. Misal pengen delete juga begitu, pilih satu, terus pencet delete, yes, data berhasil dihapus, datanya itu hilang dari table. Terus clear untuk clear form. Terus di sini juga bisa halaman cetak. Sekarang pilih mau dari tanggal berapa dicetak. Misal dari tanggal 1 sampai tanggal 2. Nah, maka keluar laporan pengeluarannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andri Iskandar dengan NPM 2021 4350 1645. Di sini saya akan menjelaskan form adopsi. Lanjut kita buat ID adopsi baru, contoh SAA lah. Lalu kita cari ID orang tua adopsi yang tadi sudah dibuat sama teman saya. Oke, lanjut kita cari ID anak adopsi. Dan juga kita buat tanggal adopsinya. Lalu kita save. Saya ingin mencetak laporan. Di sini sudah ada keterangan adopsinya ya. Dari cetak laporan tadi. Lanjut kita coba cetak surat adopsi. Kita masukin ID adopsi yang tadi. Dan ya muncul surat keterangan di sini. Oke. Misal kita mau edit tanggal adopsi. Menjadi tanggal 3 ya. Kita klik edit. Data berhasil diubah. Lanjut kita coba, lalu kita misalkan kita mau delete ya, ini kita klik aja, hapus, data berhasil dihapus. Lanjut kita mau keluar dari form ini, kita klik exit. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.